Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Min 3 Kota Pekanbaru? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bagaimana salat 5 waktunya? Masih terjaga ya Ananda? Kita wajib menjaga sholat 5 waktu karena sholat adalah tiang agama yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Winnie Mardalena, SPD. Pada video kali ini, kita akan membahas kisi-kisi soal tema 5 beserta dengan pembahasannya. Silahkan disimak ya, Ananda. Muatan PKN. Siswa mengetahui sikap-sikap yang diterapkan dalam menghadapi keberagaman. Adapun sikap yang dapat kita lakukan yaitu pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya dari daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Misalnya kita mengikuti festival budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mau mempelajari budaya daerah lainnya. Misalnya kita mempelajari lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia dan juga tari-tarian daerah. Kita juga bisa mempelajarinya di sanggar-sanggar tari. Selanjutnya, siswa mengetahui makna dari Sumpah Pemuda. Makna dari Sumpah Pemuda adalah bersatunya para pemuda yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan agama yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang menyatukan pergerakan perjuangan yang berasal dari latar belakang berbeda. Berikutnya, siswa mengetahui peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kekalahan Jepang terhadap sekutu, beda pandangan tokoh tua dan golongan muda, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan teks proklamasi. Siswa mengetahui makna wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Muatan bahasa Indonesia. Siswa mengetahui arti dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya, disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal, berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Siswa mengetahui unsur-unsur dari suatu paragraf. Unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Siswa mengetahui apa saja yang termasuk teks non-fiksi. Berikut adalah bentuk karangan non-fiksi seperti riwayat hidup atau biografi, esai,
esai merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi si penulis. Karya tulis ilmiah, catatan, dokumenter. Muatan IPA. Siswa mampu memahami pengertian dari ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikutnya, siswa mengetahui pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya yaitu omnivora, pemakan segalanya, karnivora, pemakan daging, dan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Siswa mengetahui jenis-jenis simbiosis. Pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Kemudian keuntungan lainnya yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Contoh selanjutnya yaitu buaya dengan burung clover. Burung clover membersihkan kotoran dan sisa makanan di mulut buaya, sementara burung clover mendapatkan makanan. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lainnya. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh selanjutnya dari simbiosis komensalisme yaitu anggrek yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek itu dapat hidup dan dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Contoh lainnya yaitu seperti cacing pita yang hidup pada tubuh manusia. Selanjutnya, siswa mengetahui pengertian dari daur hidup hewan dan contohnya. Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Berikut contohnya. Ada daur hidup kupu-kupu, katak, dan juga kecoa. Selanjutnya, siswa mengetahui arti dari rantai makanan dan contohnya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu.
Nah, berikut adalah contoh dari rantai makanan. Rumput itu disebut sebagai produsen. Kemudian belalang disebut konsumen primer. Katak disebut konsumen sekunder. Ular disebut konsumen tersier. Elang konsumen final dan jamur dekomposer. Ya. Muatan IPS. Siswa mengetahui letak geografis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Selanjutnya, siswa memahami arti dari skala pada peta. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. 3. Siswa mengetahui arti dari simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Berikut adalah contoh dari simbol peta. Muatan SBDP. Siswa mampu mengetahui karakter pada tangga nada minor. Dalam teori musik, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Siswa mengetahui fungsi dari properti tari. Fungsi dari properti tari adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika tarian yang ditampilkan. Fungsi lainnya adalah sebagai media penyampai pesan atau makna dari tari yang dipertunjukkan. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal tema 5. Semoga dengan video ini bisa membantu Ananda dalam menjawab dan menyelesaikan ujian penilaian akhir semester nanti. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.